Subhanahu wa ta'ala menguji iman dan taqwa Nabiullah Ibrahim melalui mimpi beliau yang hak, agar dia kemudian mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangan beliau sendiri. Peristiwa inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur ma tara fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail alaihissalam kemudian menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Tetapi Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail tidak tergoyah sedikit pun oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niat mereka itu. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka kemudian melempar dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melontar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayahku, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya ayah tidak melihat mukaku, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasakan kasihan. Lepaskan bajuku, lepaskan pakaianku, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah pisau ayah tajam-tajam, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap bersabar dan bertahan. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku untuk datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebaya denganku, janganlah terlampau ayah untuk memperhatikannya. Nanti kemudian ayah akan bersedih. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, baiklah wahai anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolongmu. Maka setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan kemudian pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan. Jangankan berdarah, tergores sedikit pun tidak. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding hijab yang menghalangi pandangan para malaikat di langit dan di bumi. Mereka semua tunduk sujud kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku ini, kata Allah, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keredaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku ayah, agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letaklah pisau ayah itu di leherku, supaya para malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Allah. Ibrahim pun mengabulkan.
lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu kuat-kuat ke lehernya. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di atas. Lalu kemudian Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup untuk memotong leher anakku, kata Ibrahim. Maka kemudian dengan izin Allah, pisau itu pun menjawab, Ibrahim, anda katakan potonglah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan potong. Maka mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil 1 ekor kibas dari surga sebagai gantinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridai ayah dan anak untuk memasrahkan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyaksikan ketaatan keduanya ini. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, maka terkagum-kagumlah dia, seraya kemudian terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyambutnya, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian disambung dan ditutup oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah perjalanan utama daripada hari raya kurban ini.